berjadwal tanggal 18, ternyata maju banget. Iya, jadwalnya kemarin kata dokter tanggal 18 ya. Tapi ternyata udah itu duluan, udah kontraksi tanggal 15 tuh. Pas mau sholat maghrib, gak tahu udah ngeflank. Jadinya saya udah langsung buru-buru ke rumah sakit. Jadi langsung dokternya langsung ambil tindakan, langsung sesar. Tapi kondisi dari bayinya gimana? Kondisi Alhamdulillah lahir sehat. Beratnya 2,8, panjang 48 cm. Dikasih nama. Udah. Siapa? Namanya Irsyan Muhammad Kafi. Itu ibu yang ngasih nama sih. Itu papanya. Kemarin kan ya aku bilang gitu, dia emang udah nyiapin nama. Irsyannya itu nama aku, nama dia sama nama Sherin. Iya. Irma Sapri Sherin, terus Muhammad Kafi ya nama dedeknya. Jadi sudah jauh-jauh hari ya Bu? Iya, udah dari pas bulan puasa itu dia baca sholawat Kafi terus. Ama dede namain Kafi aja mah gitu. Ya udah pakai Muhammad ya Pak gitu kataku. Ya udah iya Muhammad Kafi. Terus depannya pakai depannya enggak? Iya ya udah pakai apa? Nama kita aja jadi satu gitu. Ya itu nama Irsyan itu dia namanya. Artinya nama itu utuh dari Bang Sapi. Dari iya Bang Sapi. Dan nyiapin pas bulan puasa kemarin. Jadi ada kendala nggak pas pasca persalinan tuh? Kenapa Mas? Pas pasca persalinan itu ada kendala nggak? Saat persalinan, saat sesar, kendala. Enggak, alhamdulillah lancar. Nggak ada. Sebetulnya kan keinginannya tadinya normal ya. Iya. Karena ada flek itu ya, jadi ya cepat ya. Iya. Tapi sebenarnya emang nggak boleh normal saya kemarin. Karena yang pertama juga udah sesar. Kan udah sesar, jadi harus sesar lagi gitu. Apa ketika melahir terus ini tentu ikut almarhum juga. Waktu malam pertama di rumah sakit juga saya sempat ngelihat dia ada. Sholat hadir. Iya, pas udah operasi tuh saya di ruang rawat inap. Jadi saya kayak baru mau tidur gitu, kayak ada dia di depan saya, di depan kasur, Di ruangan itu. di ruangan itu. Saya kan sama adik saya tuh ditemenin. Gimana sih namanya baru operasi kan, tapi ya nggak tidur, merem-merem ayam gitu dah. Ngeliat dia ada di situ. Ikut menemani ya Bu? Makanya saya bilang, saya negur Pak, kamu di sini gitu. Maksudnya tersenyum. Senyum. Iya senyum, pakai baju Jackmania. Saya lihatnya oren. Dia cinta banget kan? Iya. Cinta banget sama Persija, pakai baju itu. Saya bilang. Sempat ada komunikasi gak sih Bu? Komunikasi ya, kedatangan Bang Sapri kemarin dalam. Iya, emang bukan mimpi sih. Bukan sebenarnya mimpi. Saya cuma sekilas tuh, udah senyum dia langsung. Ya udah ya gitu aja kan, cuma kayak bayangan gitu. Itu pas kamu melahirkan ya? Iya, pas malam sekitar jam 11:30-an. Baby ada di samping. Enggak, baby Di ruangan beda. bayi. Iya. Oh. Saya lagi di ruang rawat sama adik saya juga nggak tidur, cuma dia nggak tahu, saya nggak bilang sama dia, saya ngeliat. Tapi ternyata nih adik saya juga ngerasain. Iya, ternyata adik saya pun tahu ada dia katanya, cuma nggak mau ngomong sama saya gitu, takut saya gimana. Enggak lah, saya bilang gitu. Sama. Iya, jadi saya nggak bilang sama dia, takutnya adik saya takut atau gimana gitu ya. Ternyata enggak, dia juga ngerasain gitu. Ada bilang kemarin, papa ada di sini gitu, di dekat ini mama, katanya di dekat kasur mama. Dia lihat juga ternyata, bukan aku doang.
adekku. Mau Bang Sapri ini menginginkan seorang anak cowok kan memang jadi datang gitu maksudnya. Iya. Emang karena keinginannya. Iya, dia kan anak pertama kan udah cewek. Dia kepengen anak keduanya cowok. Dia pengen banget anak cowok kan. Udah alhamdulillah nih. Kalau udah sepasang udah nih. Udah sepasang, dia bilang udah nggak usah hamil lagi kamu, katanya gitu. Oh itu yang disampaikan. Iya, Itu yang bercandaan. Udah sepasang nih mah, udah nggak usah hamil lagi ya kamu. Aku kesian kalau kamu hamil, mabok terus gitu. Aku hamilnya mabok dari awal hamil sampai 9 bulan itu. Mabok terus mbak. Kehamilan yang pertama juga sama. Tapi 5 bulan udah enakan. Iya, pas hamil 5 bulan tuh hamil kakak udah agak enak kan. Kalau ini terus sampai 9 bulan sampai lahiran tuh masih mual mas. Setelah pasca kelahiran nih Mbak Irma ya, menuju pulang ke rumah, Iya. perasaannya ketika anak itu akhirnya lahir terus datang ke rumah, masih ada nggak sih momen-momen yang akhirnya masih mengingat Bang Sapri, masih percaya nggak percaya nih? Iya mas, saya tuh jujur ya sampai sekarang masih belum percaya, masih nguatin diri. Jadi saya tuh mikirnya tuh dia lagi syuting aja sampai sekarang nih, beneran. Cuma pas malam kok belum balik ya, gitu. Kalau malam aja yang sering berasa. Apa? Iya terasa kan kalau malam kan kadang ya dia kan balik nggak tentu ya. Kadang 11:30 udah balik gitu, kadang 1:30. Terus belakangan ini kan seringan pagi gitu. Jadi saya mikirnya masih dekat syuting. Jadi kayak gitu. Saya ininya kayak gitu aja supaya saya nggak yang ngerasain banget gitu loh mas. Kalaupun balik tengah malam Bang Sapri jam 1 jam 2 itu masih tetap sempat ngobrol kan? Ngobrol. Dia ini kalau pulang kerja ya pulang syuting tuh habis bersih dia ngobrol sama saya, baru istirahat ngobrol dulu, nggak langsung tidur. Selalu curhat mah, tadi aku kayak gini ngapain, aku bercanda ini gitu sama teman-teman. Dia selalu curhat, nggak pernah langsung tidur aja. Mbak juga nungguin? Iya, aku nungguin. Kadang dia ngomong gini, jangan nungguin, udah tidur aja. Aku baliknya nggak tentu jam berapa gitu. Kamu capek, ngantuk, lagi hamil juga, nungguin aja, nggak bisa tidur gitu. Nungguin dia. Ada nggak sih Bu kebiasaan dari Bang Sapri yang membuat Ibu kayaknya masih ada yang aktivitas di rumah? Aktivitas di rumah ya ini sama anaknya, cuma gimana ya bercanda ya, sholat gitu. Anaknya nih bilang gini, papa sholat yuk gitu, kata dia. Papa udah sholat duluan, kata dia gitu. Ya sebenarnya kalau lagi banyak saudara gini emang nggak berasa ya. Cuma saya juga ininya nanti nih kalau saudara saya udah pada balik ke rumahnya sih berasa. Saya sama Serin, Mbak Dede bertiga ya mak. Di sini sih ada adik saya sih, cuma kan dia kan kerja, kadang pulangnya malam terus. Ada ininya sih Bu, kayak sebelum Bang Sapri